Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 penyebab pacaran justru gagal menikah. Nah, banyak nih kan yang pacaran ya, biarpun orang tuanya bilang jangan pacaran, sekolah dulu yang benar, kuliah dulu dibereskan, tapi kan tetap aja sembunyi-sembunyi pacaran ya. Apalagi kalau kuliahnya merantau, orang tuanya jauh, ditanya kamu pacaran nggak? Jawabannya nggak. Lagi jalan nih dengan pacarnya, orang tuanya video call, pacarnya di belakang sana tuh. Ditanya kamu sedang sama siapa? Lagi sendiri mami. Nah begitu. Nah, jadi itulah realitanya. Tetapi kita juga harus melihat realita bahwa ketika orang berpacaran, ternyata lebih banyak yang kemudian gagal menikah, ya. Nah, kenapa sampai gagal menikah? Penyebabnya yang pertama, pacaran apalagi terlalu lama itu membuat orang jadi jenuh, jadi bosan ya. Kan yang dilihat itu aja setiap hari ya. Sehingga mulailah orang kemudian untuk mencari variasi-variasi. Mulai belajar untuk selingkuh, mulai belajar memprospek orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi penyebabnya ya karena orang mengalami kejenuhan, bosan. Dan rasa bosan itu adalah sifat yang sangat manusiawi. Ya, setiap manusia bisa saja dihinggapi dengan rasa bosan tadi. Kita bekerja terus tanpa libur ya bosan juga kan. Kemudian kita makan pizza terus setiap hari begitu ya bosan juga. Apalagi dan seterusnya. Penyebabnya yang kedua, pertengkaran. Pertengkarannya terlalu sering. Walaupun basic dari pertengkaran tadi karena cinta, cemburu. Jadi bertengkar terus. Nah, jadi kalau bertengkar itu sudah jadi hobi seperti orang makan sehari 3 kali, artinya bertengkarnya berkali-kali, itu membuat orang capek. Jadi yang pertama itu orang jadi bosan, yang kedua orang menjadi capek. Ya, bertengkar terus, energinya besar loh ya bertengkar tuh. Bertengkar, berdebat, teriak-teriak, nangis, rapuh, mencoba dekat lagi, itu capeknya luar biasa. Nah, jadi ketika orang merasa kelelahan luar biasa dalam menjalani cinta, itu sebab kenapa mereka berpisah. Bahkan kalau pertengkarannya itu keras, itu membuat orang jadi trauma. Trauma untuk ketemu, trauma untuk dekat lagi, bahkan mungkin trauma untuk membuka hatinya untuk orang lain. Nah, itu penyebabnya yang kedua. Kemudian penyebabnya yang ketiga, sudah tahu semua, tetapi yang dia ketahui itu adalah semuanya sifat-sifat buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian karakternya yang pokoknya tidak asik lah untuk dijadikan pasangan, egois, temperamental, kemudian suka bertengkar, matre, dan seterusnya. Nah, jadi dia mengenali, aduh kok ini kalau sampai menikah dengan orang seperti ini, apa ndak jadi kurus kering nih? Ya, ujung-ujungnya bercerai juga. Nah, jadi maka dia kemudian lebih memilih untuk berpisah karena begitu dia tahu ternyata sifat-sifatnya itu mengerikan. Jadi penampilan fisik yang terlihat begitu mempesona, jatuh cinta pada pandangan pertama,
nilainya 9. Ya, kalau dari 1 sampai 10 nilainya 9, hampir sempurna, keren banget lah, pokoknya gitu. Ya, tetapi dalam perjalanannya mulai kenal. Orangnya egois, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diatur, keras kepala, kemudian matre, tidak setia, mantannya banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nilai 9 tadi anjlok jadi 3 nilainya. Dan itu yang kemudian membuat orang memilih untuk tidak meneruskan cinta yang seperti itu. Itu 3 penyebab. Kenapa banyak orang berpacaran dan gagal untuk menikah, ya. Nah, karena itu memang lebih baik masa muda itu digunakan untuk apa sekarang yang harus kita kerjakan yang akan membuat kita menjadi seseorang yang bermakna. Sekolah, kuliah, itu kan yang harus anak-anak muda kerjakan. Nanti kalau sudah beres kuliahnya, bekerja, mandiri. Nah, mandiri itu manfaatnya banyak, membantu orang tua, mengurangi beban mereka kalau adik-adik masih banyak. Kemudian sekaligus juga kalau punya banyak rezeki bisa membantu, mensupport adik-adik yang masih kuliah, yang masih pendidikan. Kemudian dengan kemapanan itu pula ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita melamar, ya, sarjana sudah ada, sudah beres nih kuliah. Pekerjaan juga sudah oke, gaji juga sudah lumayan. Kita jatuh cinta, kita melamar, peluang kita untuk diterima sangat besar oleh calon mertua. Kan banyak yang mengeluh tuh, kok calon mertua menolak. Lah biasanya yang menolak itu karena kuliah belum beres, belum pula punya pekerjaan. Nah, itu umumnya yang membuat para calon mertua menolak, ya. Nah, jadi memang tidak pacaran dulu itu manfaatnya banyak, ya. Jadi belum lagi pacaran kan ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan orang jadi berdosa. Bersentuhan, ya, menyentuh berdosa. Kemudian macam-macam, banyak dosanya. Karena itu pacaran itu memang lebih condong termasuk ke dalam takrob zina, ya. Pegangan tangan, menyentuh, berduaan, dan seterusnya. Ya, karena itu takrobnya saja, mendekatnya saja zina itu sudah berdosa. Wala takrobuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah mendekati zina. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.